Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast ketiga di channel aku, Irma Mardia. Apa kabar kalian? Sebelumnya aku mau ngucapin marhaban ya Ramadan. Udah masuk aja nih bulan Ramadan. Perasaan baru deh kemarin Ramadan di Batam. Tahun ini Ramadan lagi deh di Batam. Mau gimana lagi? Nggak boleh pulang kampung cuy. Oke, di podcast kali ini aku bakalan bahas tentang nggak boleh mudik tapi boleh pulang kampung. agak random sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Oh ya, bagi kalian yang mau dengar podcast ini tapi masih banyak kegiatan, masih banyak aktivitas, aku saranin untuk save aja dulu. Nanti kalau kalian udah nggak ada aktivitas, kalian udah santai gitu, udah mau tidur, baru enak tuh denger podcast kayak gini. Aku biasanya kalau denger podcast gitu, jadi bisa langsung sambil merenung, sambil membayangkan gitu apa pembahasannya, dan juga bisa jadi pengantar tidur juga sih, karena aku sering denger podcast sampai ketiduran. Oke. Ngomong-ngomong tentang mudik ya, pulang kampung. Mudik dan pulang kampung itu beda atau sama sih, bingung. Kita bilangnya apa ya, pulang kampung lah ya. Ngomong-ngomong tentang pulang kampung nih, biasanya kalau orang pulang ke kampung, treknya banyak itu pasti pas mau menjelang menjelang Lebaran, atau anak-anak kuliahan nih kayak aku dulu, biasanya menjelang Ramadan. Tapi awal-awal Ramadan masih kuliah sih, mungkin akhir-akhir Ramadan gitu, mau menjelang Lebaran baru kita pulang kampung. Pulang kampung tuh kayak gimana ya, satu aktivitas yang menyenangkan lah ya, karena udah sumpek gitu. Kalau kita di kota udah kangen keluarga, kalau keluarganya di kampung semua udah kangen suasananya lah, apalagi kampungnya yang di pelosok gitu, yang hawanya masih bagus, terus masih dingin. Aduh, jadi kangen kampungku. Tapi tahun ini, seperti yang kalian tahu, seperti yang kita tahu sama-sama, pulang kampung itu jadi momok yang sangat menegangkan, dan juga jadi momok yang dilarang lah ya, karena pandemik yang kita sedang alami sekarang. Seperti yang kita tahu sama Pak Jokowi udah mengumumkan secara terbuka, secara nasional, kalau kita dilarang mudik. Tapi kemarin ada video-video viral dari Mata Najwa. Kalian mungkin udah dengar semua, tapi bagi yang belum tahu, informasi untuk kalian, kemarin tuh kan Mata Najwa mewawancarai Bapak Jokowi, menanyai permasalahan ini kan. Terus Mbak Nana tuh bilang gini, Pak, kenapa baru sekarang para masyarakat dilarang untuk mudik itu? Padahal kan udah tercatat, udah jutaan orang yang curi start duluan lah. Dan udah banyak juga yang kena di daerah-daerah yang mungkin kemungkinan besar dibawa oleh orang-orang yang berasal dari zona merah. Terus Pak Jokowi jawab kalau itu bukan mudik tapi pulang kampung. Sontak orang-orang jadi kaget gitu kan karena pernyataan beliau. Terus di sini nggak sampai di sini loh teman-teman, Pak Jokowi juga nambahin kalau pulang kampung itu maksudnya orang-orang yang tinggal di perantauan tapi nggak punya penghasilan lagi di sini, terus juga rumahnya ngekos doang gitu, pulang ke kampung asalnya, di tempat dimana ia berasal, tempat dia rumahnya, dan juga ada keluarganya di sana, itu disebut pulang kampung. Kalau mudik katanya itu saat menjelang hari raya atau Lebaran, sama-sama pulang kampung untuk mengunjungi keluarga. Tapi anehnya ada yang sampai nyari-nyari di KBBI, dan ternyata mudik dan pulang kampung itu sama. Gak tahu deh, pokoknya kemarin sampai di trending di Twitter gitu kan. Tapi ya udahlah ya. Kembali ngomongin pulang kampung. Kemarin itu sepupu aku baru pulang kampung.
Nah, dia cerita kalau di kampung dia tuh langsung dicek segala macam. Pas di pertengahan menjelang masuk kampung itu dicek pakai termometer dan segala macam, ditanyain dari mana gitu, merantau dari mana. Terus akhirnya dilolosin karena mungkin suhunya nggak panas. Tapi berdasarkan yang aku tahu ya, aku baca-baca di artikel katanya coronavirus nggak bisa dideteksi cuma dengan termometer ya, tapi nggak tahu sih. Nah, mungkin itu yang bisa dilakukan kan. Jadi setelah sampai di kampung, terus datanglah perangkat desa untuk menanyakan lah gitu, juga kasih beberapa pertanyaan, pertanyaannya kayak teks gitu. Nah, dijawab, terus nanti di sana baru dicek apakah orang ini kayaknya tujuan dibuat itu tuh untuk mengetahui orang-orang yang pulang dari kampung itu bisa mencegah diri dia sendiri atau enggak gitu. Tapi yang bikin keselnya nih dari curhatan saudara aku ini, dia bilang gini, karena kan tetangga di sana, orang-orang di sana tuh kayak masih awam lah sama informasi-informasi tentang coronavirus atau informasi kesehatan lainnya kan. Jadi mereka kayak sering memandang sebelah mata gitu. Jadi ya yang pulang kampung pun merasa nggak enak, terus yang orang kampung pun merasa nggak aman gitu. Jadi kayak tambah runyam sedih sih sebenarnya. Karena gini, kalau kamu memang harus pulang kampung kan, karena misalnya kamu di PHK atau nggak ada kerjaan lagi, nggak bisa bertahan hidup di rantau, setidaknya pulang kampung ikuti aturan kan. Misalnya dua minggu karantina di rumah. Kalau udah 2 minggu karantina di rumah, menurut aku sah-sah aja sih keluar, karena kan masa inkubasinya 2 minggu ya, masa mau dikurung orang itu selamanya di dalam rumahnya kan nggak logis gitu. Dan juga mungkin karena ya balik lagi sih seperti yang aku bilang tadi, karena kurangnya informasi yang diterima dari masyarakat mengenai hal ini. Jadi karena ini pun baru, jadi kayak masih simpang siur gitu. Jadi mereka merasa kurang aman lah dari sama orang-orang yang baru datang dari perantauan, apalagi dari zona-zona merah gitu. Kita harap semoga cepat berlalu aja. Tapi terakhir aku baca berita, katanya udah 8 ribuan orang yang kena dan yang meninggal 700-an lebih, dan yang sembuh 1000-an. Semakin bertambah dan sebenarnya semakin mencekam gitu. Tapi aku lihat ya dari orang-orang di sini, kita tuh kayak awalnya memang agak mengerikan, orang pada takut keluar, orang pada mau jaga jarak segala macam. Tapi sekarang mungkin karena udah terlalu berlarut-larut, jadi mereka udah kayak udah nggak peduli lagi. Kalau sekarang aku keluar lihat orang jual takjil, orang jual buka puasa, tetap rame kayak biasanya ya, bedanya mereka pakai masker gitu. Nggak tahu ya gimana. Tapi yang pasti di sini di setiap swalayan ataupun toko-toko itu harus diwajibkan ada tempat cuci tangannya itu sih menurut aku cukup penting untuk dilaksanakan di daerah-daerah yang mungkin belum dilaksanakan hal seperti itu. Terus next oh ya, ngomong-ngomong tentang pulang kampung, kemarin aku sempat baca berita ada hal lucu sih terjadi di daerah Jawa, tapi aku lupa sih Jawa mana. Itu sama perantau yang pulang kampung, terus juga dia pulang kampung tapi ngeyel gitu, udah disuruh karantina di rumah 2 minggu tapi dia nggak mau ngeyel, masih keluar ke tempat saudaranya. Akhirnya dia dibawa paksa terus dikurung di rumah berhantu. Itu lucu sih. Kayaknya sih daerah itu ya, wilayah di provinsi Pak Ganjar. Terus. Nah, tapi ada juga tuh yang keren. Ini bisa dicontoh kalau misalnya daerah-daerah yang
belum tahu nih solusinya untuk menangani para orang yang pulang kampung dari daerah luar, daerah yang mungkin zona merah. Itu satu daerah, aku lupa lagi itu daerah mana, di daerah Jawa, jadi aku nggak ingat nama daerahnya di mana. Kepala daerah di sana, kepala desanya sengaja beli satu rumah kosong. Nah, rumah itu pun difasilitasi lah ya, dibuat airnya, dibuat tempat masak, dibuat TV juga biar nggak bosan. Nah, jadi istilahnya selama 2 minggu para perantau yang pulang kampung ini disuruh tinggal di sana dulu selama 2 minggu untuk karantina. Pagarnya ditutup, terus di depan rumahnya dikasih kayak net untuk main bola voli atau main raket gitu biar nggak bosan-bosan aman. Terus warga-warga sering kasih makanan mereka karena kan nggak ada pemasukan tuh, kadang ada yang kasih beras ataupun yang kasih makanan tok gitu selama 2 minggu. Jadi menurut aku ini salah satu solusi yang bisa win-win solution juga sih. Yang pertama, masyarakat nggak was-was takut misalnya nggak bisa dikontrol orang yang pulang dari kampung. Yang kedua, orang yang pulang dari perantauan pun masih bisa mengerti lah ya. Mereka kan takut jadi hidden carrier juga karena mereka nggak tahu kondisi diri mereka sendiri gitu. Jadi bisa jadi win-win solution. Nah, setelah 2 minggu dan juga tim puskesmas yang ada di desa itu secara reguler memeriksalah keadaan para perantau yang dari luar ini setiap minggu. Kalau misalnya aman 2 minggu karantina oke, ya mereka baru bisa dikeluarkan dan pulang ke rumahnya masing-masing. Menurut aku itu salah satu solusi keren juga sih untuk menangani lah permasalahan seperti ini. Itu sih kalau bagi kalian yang masih bisa bertahan di rantau, masih ngerasa aku masih bisa lah di sini. Aku harap tetap aja lah di tempat kalian berada sekarang untuk membantu pemerintah, untuk membantu kita semua menyelesaikan permasalahan ini, menyelesaikan COVID-19 yang mengacaukan segalanya ini tanpa diundang. Kita harap semuanya cepat berlalu, semuanya kembali normal, kita nggak was-was lagi, kita bisa bersosialisasi lagi, kita bisa tentram lagi, dan juga kita bisa lebaran bareng. Aduh, aku rindu lebaran bareng. Tapi bagi kalian yang dengan podcast ini yang udah merasa bisa nggak aku bertahan, aku harap kalian tetap bertahan teman-teman. Aku harap kalian tetap bisa survive dan juga tetap berdoa semua ini cepat berlalu. Karena aku percaya kalau kita doa sama-sama pasti Allah menijabah semua doa-doa kita. Ya udah deh, itu aja. Bingung. Ini sebenarnya cuman curhatan doang. Bosan mau ngapain? Aku di rumah nggak ada kerjaan, jadi buat konten ini. Ya udah deh. Terima kasih yang udah dengar. Sampai jumpa di podcast episode 4. Bye.